Nah, yang mengikuti ajaran tersebut, ya, walaupun tidak penuh karena tidak mengerti, ya, tetap melekat. Efek dari kutukan itu sendiri, ya kita bisa dengar, bisa saksikan, bisa lihat. Tidak ada yang namanya berpikir kebaikan, berbicara yang baik, tidak ada. Nah, selalu menyudutkan, bahkan menghujat kebenaran itu sendiri. Dan itu sudah hukum alamnya, bahwasanya kebenaran akan selalu diserang gitu. Kebenaran akan selalu diserang. Karena ketidakbenaran itu kan ciri-ciri daripada apa, sang penipu atau iblis, ya, itu ciri-cirinya kan menyesakkan dada, amarah, terus kesombongan, iri hati, kata-kata yang tidak baik, berpikir yang tidak baik. Nah, ciri-ciri itu. Nah, kalau ciri-ciri dari kebenaran itu adalah menyenangkan hati, melapangkan dada, damai sukacita. Nah, kalau dia memberikan pengajaran dengan narasi-narasi yang negatif, nah kita bisa mengenali itu berasal dari mana ciri-ciri yang menyesakkan dada itu atau penyelewengan daripada kebenaran. Jelas-jelas ciri-ciri dari kuasa kegelapan yang tidak akan pernah senang dengan kebenaran itu sendiri. Itu. Jadi ATD ini sebenarnya kalau saya kasihan, ya. Simple thing aja, harusnya dia berpikir yang normal, yang sederhana. Saya kutip seperti Paman Julister Simbolon sampaikan, apakah Yesus mengutus kertas atau Alkitab? Nah, kalau dia menanyakan pada dirinya sendiri pertanyaan Paman Julister ini, dia akan coba untuk mencari tahu, belajar. Iya, ya, apakah Yesus mengutus kertas, Alkitab, atau kitab suci? Kan tidak mungkin. Nah, ini penggenapan juga akan nubuatan yang pernah tertulis. Ada tertulis kan, iman timbul dari pendengaran. Nah, yang didengar oleh si Henry Tan ini, yang didengar dari dia kecil, dari masa kecil dia, itu adalah iman yang salah. Bukan kebenaran yang benar gitu. Bukan kebenaran sejatinya. Dan itu terakumulasi, Bung Gea. Terakumulasi. Dan itu menjadi di bawah alam bawah sadar dia, di alam bawah sadar dia akan otomatis itu kebencian akan kebenaran. Nah, inilah keberhasilan daripada si kuasa kegelapan, ya, yang selalu bersiap. Istilahnya kalau kita keluar pagar kita kan konsili, magisterium. Nah, keluar itu singa sudah mengaum-ngaum dan sudah mengambil jiwa kita. Nah, ibaratnya seperti itu, ya, ilustrasinya. Nah, ini kan nubuatan yang digenapi. Nubuatan yang digenapi. Kalau saya pribadi sebagai Katolik, tidak akan pernah emosi, tidak akan pernah marah sama orang-orang kayak gini. Justru kasihan, sangat kasihan. Kenapa sih mimpi lu nggak bangun-bangun gitu? Mimpi kok panjang sekali, lama sekali. Sampai umur sudah mendekati, mohon maaf, sudah bau tanah lah ibaratnya. Kenapa nggak bangun-bangun? Saya harap Henry Tan itu mendengar apa yang saya sampaikan. Pak Henry, bangun dari tidurmu. Anda mengalami Jerusalem Syndrome, Alkitab Syndrome, Kitab Suci Syndrome. Gitu. Anda mengalami itu, bangun, bangun, Pak Henry. Jangan terlalu lama. Jadi kita kalau dalam keadaan sadar, kita diskusi bisa, Pak Henry. Tapi kalau saya dalam keadaan sadar, Anda tidur, Anda mimpi.
Ya nggak mungkin lah, saya ikutan gila namanya. Kalau diskusi kan seperti itu. Jadi apa namanya, komentar-komentar, narasi-narasi yang disampaikan itu dasar dari pemikiran-pemikiran yang apa, eh, tidak mampu ya, tidak mampu berpikir secara 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 apa ya, eh, benar, sehingga yang enak, yang merasa bisa menyenangkan hatinya, dikeluarkan tanpa tahu konsekuensi dari yang mendengar. Konsekuensinya kan penyesatan itu. Kalau kita, Pak Hendritan ya, saya itu tidak pernah berani ya, berkata seperti itu, menafsir seperti itu. Karena apa? Ya artinya kalau saya menafsir sembarangan ya saya keluar dari pagar yang dibangun oleh Bapak Gereja kami, yang notabene dari Kristus. Sangat berbahaya buat jiwa saya. Kalau saya pribadi, Pak Hendritan, ibaratnya seperti itu. Bagaimana mengobatinya? Ya harus sering-sering nonton The Gea Official, ya kan, Katolik channel lah, supaya bisa agak sehat lah gitu ya, dan mulai bangun dari mimpinya, seperti itu. Sementara seperti itu, Bung Gea, dilanjut Bung Gea. Ini Om Ivan keluar nih. Iya, tidak apa-apa. Ya, jadi memang kalau kita lihat seperti itu ya, Paman Dwi, karena memang itu kan menafsirkan secara bebas, sehingga apapun yang dia mau ya terserah dia gitu kan. Jadi Iya, agak-agak brutal. susah untuk mungkin kita lihat lanjutannya ya. Cuman tadi saya sebenarnya tidak begitu ini, saya matikan dulu ini apa namanya, eee, iklan yang masuk itu. Oke, baik kita lihat, sedikit saja lanjutannya. Tadi memang nggak dijawab ya, apa yang saya tanya terkait doa Bapa Kami. Oke, kita dengarkan sedikit saja, mungkin berapa menit saja. Berapa tadi, Pak? 17, 12. Oh iya, ini saya baca, Pak ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Pak. Nama Allah siapa, Pak? Tadi saya sudah sebutkan Yahweh, nama Allah Bapa itu Yahweh, Pak. Bukan Yesus yang turun, Pak. Saya tanya pada Anda, di mana dikatakan tadi di situ Bapa turun? Tidak ada ayatnya. Itu dia ngomong nama yang diberikan kepadaku. Siapa diberikan, itu? Memberikan siapa, Pak? Yesus memberikan pada dirinya, maksud Bapak gitu. Ya, jadi Allah itu namanya Yesus, yang di situ turun ke ada, dunia Pak, dia namanya bilang juga namanya Yesus. Dia diberikan di situ, Pak Bang Valen. Tadi kan kata-katanya diberikan kan? Namamu yang diberikan kepadaku, bukan? Siapa? Yesus dong. Siapa yang memberikan, Pak? Allah. Aduh. Nah, Allah itu siapa, Pak? Yesus. Lah, mampet ya. Tapi yang memberikan Allah. Siapa ya. Allah itu? Yesus. Nah, Yesus. Saya tanya kepada Bapak tadi, yang turun ke dunia bukan Allah, bukan Allah Bapa, tapi Allah. Yang turun firman Allah. Nggak usah ngeyel. Firman Allah firman yang turun, Allah. Pak. Yohanes 1 ayat 14, firman Allah itu telah menjadi manusia, bukan Allah Bapa. Sama saja, mau dibilang firman, mau dibilang Allah sama. Allah Bapa itu Yahweh namanya, Pak. Yesus Nggak itu ada. firman Allah, Pak. Tidak ada, Yahweh itu nama sebutan, ngerti? Bukan begitu. Bukan begitu, tunjukkan, Pak. Kalau Yahweh itu nama diri, tunjukkan. Mau minta hadiah berapa? Yahweh itu nama sebutan, bukan nama diri. Bapak nggak bisa tunjukkan mana Bapak turun. Mana, Pak? Bapak turun. Nggak ada di ayatnya tadi. Bapak berikan ayat tadi 17, ayat 12. Itu nama yang Allah diberikan namanya kepadaku. Yesus.
Nama yang diberikan kepadaku, yang memberi siapa? Masa dirinya sendiri memberi nama pada dirinya? Kan nggak mungkin. Yang memberikan adalah Yesus Allah. Di mana Pak Ya, kamu nggak dikatakan nyampe, Allah aku Bapa ngerti. itu yang di Karena surga dirimu nggak ketika nyampe dia di pikirannya, dunia, aku Yesus ngerti. namanya Tapi Pak. Anda nggak bisa bantah. Anda Bapak nggak bisa nggak bisa bantah jawab. ayat, tapi Di mana pikiranmu Bapak nggak nyampe. dikatakan turun? Ayo next Pak, tanya Nggak next. bisa jawab Bapak. Tolong Bapak tunjukkan nggak bisa itu kan jawab. nama yang diberikan. Nama yang Otakmu diberikan. yang nggak nyampe Pak, pikiranmu nggak nyampe. Sorry Pak. Jawab Sorry dulu ya. Pak. Di mana Allah Bapa turun? Allah Bapa itu siapa? Mana Pak? Firman Allah Yesus itu, bukan Allah Bapa. Allah Bapa itu Roh Kudus. Kamu nggak ngerti ya? Pak, Allah Bapa itu Roh ketika Kudus. Pak, ketika Yesus dibaptis, suara siapa yang terdengar, Pak? Suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Suara Bapa di situ. Tolong Bang Valen bacakan kepada saya, Bang Valen, ketika Yesus dibaptis. Kita mau dengar dulu nih, Pak. Jadi Bapak nggak usah ngomong macam-macam. Yang kamu baca 2 Petrus 1 ayat 16-17. Baca Injil, Pak. Yesus dibaptis, suaranya siapa? Ayo, kita dengar dulu nih. Suaranya Roh Kudus. 2 berapa tadi? Maaf, itu biar saya baca sama-sama biar. Kalau adil, suara ya. Bapak nggak bisa bersuara, tak kasih tahu. Nggak bisa bersuara. Bapak nggak bisa jawab dari tadi, coba. Bapak itu nggak bisa ngomong, tak kasih tahu. Yohanes 7 ayat 35. Loh, ini 2 Petrusnya jadi nggak Pak Atidi? Yang benar yang dibaca 2 Petrus, Pak. 2 Petrus 1 Ketika ayat Yesus 16-17. dibaptis nanti Bang Valen, tolong dibuka. Iya, sebentar saya buka. Baca dulu 2 Petrus, nanti akan ketahuan tuh. 2 Petrus 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kamu memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, suara siapa itu? Suara dari Yang Maha Mulia siapa, Pak? Allah Bapa. Kan ada yang memberikan suara, ada yang menerima suara dari Yang Maha Mulia. Bapak itu pakai logika dong.